Oke, selamat siang adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Selamat siang, Bu. Baik. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke. Bagaimana? Tetap semangat mengikuti proses perkuliahan meskipun secara virtual? Tetap semangat, Bu. Semangat, bagus sekali nih adik-adik. Saya izin melakukan share screen terlebih dahulu sebelum proses perkuliahan kita mulai. Baik, Bu. Oke, bagaimana adik-adik? Apakah PPT-nya sudah bisa dilihat dengan jelas? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke, suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Jelas, Bu. Oke, saya izin untuk memulai proses perkuliahan kita pada siang hari ini, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Nah, ketemu lagi dengan saya, Kadek Sutini, pada mata kuliah epidemiologi sesuai dengan RPS. Maka di pertemuan ke-17 hari ini dan pertemuan ke-18 pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas satu topik yang sama, yaitu penetapan status kejadian luar biasa atau kita kenal dengan istilah KLB dan penyelidikan KLB. Oke, sebelum perkuliahan kita mulai adik-adik, seperti biasa, saya akan mengajak adik-adik untuk melakukan doa bersama dengan tujuan agar proses perkuliahan ini berjalan dengan baik. Sesuai dengan percayaan dan keyakinan masing-masing, menundukkan kepala sejenak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik, saya langsung melakukan absensi. Kalau tidak salah ini adalah kelompok 1 ya. Oke, yang pertama Cici Hanifah, apakah hadir? Hadir, Ibu. Oke, Erikson Ivan Billy hadir? Hadir, Ibu. Oke, Erikson sehat? Sehat, Ibu. Oke, Moh Alek Avandi hadir? Hadir, Ibu. Oke, Putri Ayu? Hadir, Ibu. Oke, Rini? Hadir, Ibu. Oke, dan yang terakhir Silo Gesia Sania Amordana hadir? Oke, jadi terima kasih ya adik-adik sudah hadir secara lengkap pada pertemuan kita kali ini. Nah, adik-adik, setelah kita melakukan perkuliahan sebelumnya, tentunya di beberapa perkuliahan atau pertemuan kita sudah membahas tentang beberapa topik. Yang pertama itu terkait dengan konsep epidemiologi, kemudian konsep penyakit, kemudian bahkan kita sudah membahas tentang surveillance kesehatan. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih, ada yang pernah mendengar istilah tentang kejadian luar biasa tidak? Saya, Ibu. Oke, silahkan. Menurut saya, kejadian luar biasa itu adalah salah satu status yang ditetapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa penyakit yang merebak dan dapat berkembang menjadi wabah penyakit, Bu. Oke, terima kasih banyak. Itu Jessie ya? Oke, Bu. Ya, tepat sekali Jessie. KLB atau kejadian luar biasa itu merupakan salah satu istilah ya yang digunakan oleh negara kita di Indonesia untuk penetapan status epidemiologi. Nah, untuk mengetahui lebih jelas lagi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan KLB, kemudian bagaimana sih cara penetapan status KLB itu sendiri, maka kita akan membahas secara tuntas dalam pertemuan kita kali ini. Oke. Adik-adik, saya izin untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini. Jadi, melalui bedah kasusnya kemarin sudah saya share di grup ya, diharapkan mahasiswa mampu untuk menyebutkan definisi KLB, menyebutkan kriteria penetapan KLB, menjelaskan tujuan dan manfaat penetapan KLB, menggambarkan tahap pelaksanaan penyelidikan epidemiologi dan penetapan KLB. Dan yang terakhir tujuan kita adalah mampu menyimpulkan analisis kasus sebagai evaluasi proses perkuliahan yang kita lakukan.
Nah, bagaimana dengan metode pembelajarannya? Nah, metode pembelajaran yang kita gunakan dalam 2 pertemuan ini, ada pertemuan yang ke-17 dalam RPS dan pertemuan ke-18 nanti dalam RPS adalah kuliah tutorial secara daring. Nah, kuliah tutorial ini akan kita lakukan melalui 2 tahap adik-adik. Tahap pertama hari ini dan tahap yang kedua berikutnya ya. Di tahap yang pertama, setelah nanti kasus dibacakan, kita akan masuk ke step yang pertama sampai dengan step yang kelima adik-adik. Nah, step yang pertama itu apa? Step yang pertama adalah mahasiswa mendiskusikan tentang istilah-istilah yang tidak dipahami pada kasus. Kemudian step yang kedua, mahasiswa mendiskusikan tentang masalah yang ditemukan pada kasus. Step yang ketiga, mendiskusikan tentang problem di step yang kedua atau melakukan brainstorming. Kemudian step yang keempat, penetapan hipotesis. Dan step yang terakhir dalam tahap pertama perkuliahan tutorial ini adalah menentukan learning objektif dari perkuliahan. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil step yang kelima ini ya, menentukan learning objective atau LO, maka akan menjadi langkah berikutnya bagi mahasiswa untuk masuk step yang keenam, yaitu self direction learning, di mana mahasiswa belajar secara mandiri nanti di rumah, mempelajari beberapa sumber-sumber pustaka, bisa buku, bisa artikel, jurnal, untuk membantu nanti menjawab learning objektif yang telah ditetapkan pada perkuliahan hari ini, yang kemudian dijawab pada pertemuan berikutnya di kuliah tutorial tahap yang kedua, yaitu pertemuan ke-18 sesuai dengan RPS. Nah, di step yang ke-7 ini, nanti kita akan banyak berdiskusi untuk menjawab learning objektif yang telah ditetapkan di step yang kelima. Oke, nah selanjutnya mekanisme kuliahnya bagaimana? Nah, nanti pembukaan oleh fasilitator, itu fasilitator ya saya sendiri. Kita sudah sedang berada di tahap pembukaan, kemudian ada penentuan peran dari masing-masing mahasiswa, yang meliputi nanti ada penentuan ketua. Nah, siapa nanti yang akan menjadi ketua dalam proses perkuliahan hari ini? Saya Ibu Putri Ayu. Oke, Putri, nanti tugasnya nanti memimpin proses perkuliahan tutorial nih, selama diskusi dari step 1 sampai step 5. Kemudian ada sekretaris, siapa nanti yang menjadi sekretaris? Jessie. Nanti Jessie tugasnya adalah membacakan kasus dan menyusun laporan. Nah, selanjutnya untuk anggota kelompok itu memiliki peran aktif dalam proses diskusi. Nah, bagaimana dengan pembagian waktu? Nah, pembagian waktu itu ada 3 menit pembukaan dari ketua. Kemudian ada 2 menit untuk melakukan pembacaan kasus, ada 20 menit nanti untuk proses diskusi dalam perkuliahan tutorial, dan ada 5 menit terakhir untuk menyampaikan kesimpulan. Nah, selanjutnya Ibu harapkan kita semua tetap semangat dalam proses pembelajaran hari ini, dan untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Putri Ayu selaku ketua pada perkuliahan tutorial tahap pertama, memimpin teman-temannya anggota kelompok yang lain untuk melakukan diskusi. Lalu dipersilahkan Putri Ayu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Putri Ayu selaku ketua yang akan memandu jalannya kuliah tutorial pada pertemuan kali ini. Selamat siang teman-teman semua. Jadi puji syukur kita kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberi kesempatan untuk mengikuti kuliah tutorial pada pagi hari ini. Bagaimana keadaan kalian? Apakah semua sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Apakah Ibu sehat, Ibu? Oke, sehat Putri, terima kasih. Ya, Ibu. Baik, saya langsung saja untuk memulai kuliah tutorial pada pagi hari ini. Silakan kepada Jessie selaku sekretaris, silakan membacakan kasus yang sudah disiapkan oleh Ibu dosen selaku fasilitator sebagai bahan diskusi pada pertemuan kali ini. Sebelumnya mohon maaf saya menggantikan Jessie karena pada kuliah tutorial pada kali ini karena dilakukan secara daring, Jessie mengalami kendala sinyal. Baik, saya akan menggantikannya untuk membacakan kasus. Pada awal bulan Januari 2021, dokter praktek swasta di Desa Ambar melaporkan mendapatkan 5 pasien dewasa dengan gejala yang hampir sama, yaitu demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan batuk-batuk.
Kasus dilaporkan meningkat di pertengahan bulan Januari 2021 sehingga mencapai 15 kasus. Di lain pihak, Puskesmas Ambar 1 juga mendapatkan kunjungan kasus yang serupa, dan pasien semua berasal dari Desa Ambar. Hingga akhir bulan Juni 2021, kasus mencapai 21 kasus, baik dewasa dan lansia. Dari informasi yang didapat tersebut, Kepala Puskesmas Ambar 1 melaporkan hal ini ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan mendapatkan feedback positif dari petugas P2 Dinas Kesehatan. Petugas P2 Dinkes memberi arahan untuk segera melakukan penyelidikan epidemiologi secara kontak tracing sesuai dengan tahapan ke desa tersebut, dengan melakukan surveilan aktif menyebarkan kuesioner pada semua pasien yang terlaporkan dan melakukan pemeriksaan laboratorium yang spesifik untuk memastikan apakah kasus merupakan kasus KLB, karena saat ini laporan kasus infeksi yang serupa telah dilaporkan di beberapa negara di dunia. Berikut kasusnya, saya kembalikan kepada Ketua Putri Ayu. Terima kasih Gesya sudah membacakan kasus pada kuliah tutorial pertemuan kali ini. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke step pertama, yang pada step pertama ini kita akan membahas tentang istilah-istilah yang tidak kalian pahami. Dari kalian, apakah ada nggak pertanyaan mengenai istilah-istilah yang belum kalian pahami dalam kasus ini? Saya persilakan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Cici. Bisa tolong dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan penyelidikan epidemiologi? Karena saya kurang mengerti. Ya, terima kasih Cici. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Ya, silakan Erikson. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan surveilan aktif. Terima kasih. Terima kasih, Erikson. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi mengenai istilah yang belum dipahami. Saya mau bertanya. Silakan, Alex. Itu tentang KLB. Baik, terima kasih, Alex. Nah, jadi kita sudah punya 3 istilah yang belum kita pahami, yaitu adalah penyelidikan epidemiologi, surveillance aktif, dan pengertian tentang KLB. Mungkin dari kalian ada yang ingin menjawab dari istilah-istilah yang belum diketahui ini, saya persilahkan. Baik, izin menjawab terkait istilah yang tidak diketahui dari Cici, yaitu penyelidikan epidemiologi. Jadi menurut sumber yang saya baca, penyelidikan epidemiologi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan di lapangan untuk menggambarkan penyakit yang terjadi di populasi. Kegiatan bisa dalam bentuk survei sehingga mampu memberikan gambaran terhadap penyebaran penyakit berdasarkan orang, waktu kejadian, dan tempat kejadian. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Ketua. Ya, terima kasih Gesya atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, itu tentang penyelidikan epidemiologi. Mungkin dari kalian ada yang ingin menjawab? Izin menjawab, mungkin Putri Ayu Rasmini, pertanyaan kedua tadi kalau saya tidak salah dengar, surveillance aktif ya? Iya, Rini. Saya ingin menjawab apa itu surveillance aktif. Jadi surveillance aktif adalah kegiatan pengumpulan data, analisa data terhadap masalah kesehatan penyakit yang dilakukan oleh petugas kesehatan sehingga mampu memberikan gambaran sebaran penyakit di populasi berdasarkan orang, waktu, dan tempat. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Putri. Baik, terima kasih Rini atas jawabannya. Mungkin dari kalian yang lain ada yang ingin memberi tanggapan yang lain daripada Rini? Saya persilahkan. Baik, saya ingin tanggapan pendapat yang lain terkait tentang surveillance aktif. Jadi surveillance aktif itu umumnya dilakukan secara langsung oleh petugas kesehatan dan informasi data yang didapat itu bisa digunakan sebagai deteksi dini dari kejadian luar biasa ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Gesy atas jawabannya. Sudah baik sekali. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga tentang definisi KLB, mungkin dari kalian yang ingin menjawab, saya persilahkan. Izin menjawab, Putri, kalau tidak salah pertanyaan ketiga tadi mengenai KLB, kejadian luar biasa. Yang
KLB disebut juga dengan istilah kejadian luar biasa yang umumnya didefinisi sebagai timbulnya penyakit atau kematian akibat penyakit di populasi yang menjurus kepada kondisi wabah. Seperti itu. Baik, terima kasih ini atas jawabannya. Karena semua istilah yang kurang dipahami itu sudah terjawab semua, kita lanjut ke step yang kedua. Pada step kedua ini kita akan membahas tentang masalah yang kita temukan pada kasus ini. Kira-kira apa sih masalah yang kita dapatkan dari kasus ini? Mungkin ada yang ingin memberi masukan? Mohon izin, saya ingin memberi masukan terhadap masalah yang ada. Jadi, dari saya, mengapa dilakukan kontak tracing dalam penetapan status KLB dalam kasus ini? Baik, terima kasih Gesi atas masukannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin memberi masukan lain? Izin memberi masukan, Bu Ketua. Ya, silakan Alex. Mungkin masukan dari saya di mana belum dijelaskan status KLB dalam kasus ini. Padahal sudah jelas ada penyakit di populasi yang dilaporkan. Ya, baik, terima kasih Alex atas masukannya. Nah, karena kita sudah menentukan tentang masalah yang kita temukan dalam kasus ini, jadi kita langsung saja untuk masuk ke step yang ketiga, yaitu mendiskusikan masalah yang kita temukan tadi di step kedua. Dari yang pertama, yaitu mengapa dilakukan kontak tracing dalam penetapan status KLB dalam kasus ini. Mungkin dari yang lain ada yang ingin menjawab? Izin menjawab, Ketua. Ya, silakan. Jadi saya ini ingin menjawab mengenai pertanyaan yang pertama, mengapa dilakukan kontak tracing. Kontak tracing bisa disebut juga pelacakan kontak, yaitu suatu proses mengidentifikasi orang-orang di populasi yang pernah melakukan kontak langsung atau kontak erat dengan penderita atau pasien. Kegiatan ini juga dilakukan pada kasus yang menyebabkan infeksi. Dalam kasus ini juga sudah jelas tanda dan gejala yang dialami oleh pasien adalah demam yang merupakan salah satu tanda infeksi. Dalam kasus juga dijelaskan bahwa beberapa negara telah melaporkan kasus yang serupa yang merupakan penyakit infeksi. Seperti itu. Ya, terima kasih Rini atas jawabannya yang sudah baik sekali. Untuk masalah yang kedua, ada yang ingin menanggapi? Saya ingin menanggapi untuk pertanyaan yang kedua. Meskipun sesuai dengan definisi KLB, dalam kasus ini sudah jelas menunjukkan munculnya suatu penyakit di populasi dan frekuensi penyakit juga dilaporkan meningkat, namun belum biasa langsung dinyatakan sebagai KLB. Maka, dalam kasus ini, petugas berwenang di tingkat kabupaten menyarankan melakukan penyelidikan epidemiologi terlebih dahulu, baru bisa ditetapkan sebagai KLB. Terima kasih. Terima kasih Erik atas jawabannya. Nah, karena pada step 3 ini kita sudah menentukan jawaban, sudah membahas semua tentang masalah yang ada di step kedua tadi, jadi kita langsung saja masuk ke step 4, yaitu merumuskan hipotesis. Nah, silahkan teman-teman, kira-kira dari penjelasan teman-teman yang lain dan masalah juga dalam kasus ini, apa kira-kira hipotesis yang bisa kita tetapkan? Saya persilahkan. Mohon izin, mungkin hipotesis yang bisa kita tetapkan dalam kasus ini menurut saya yaitu kontak tracing berperan dalam kasus sebagai upaya untuk penetapan status KLB. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Ketua. Ya, terima kasih Gesia. Selanjutnya mungkin ada yang ingin memberikan hipotesisnya yang lain? Saya ingin memberi hipotesis. Menurut saya, penyelidikan epidemiologi bisa dilakukan sebelum penetapan KLB dalam kasus ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Cici atas masukannya. Ibu, kami sudah menetapkan 2 hipotesis dari analisis kasus ini. Nah, apakah dari Ibu ada masukan lagi? Oke, terima kasih banyak adik-adik ya, luar biasa. Dari step 1 sampai dengan step 4, kita sudah menetapkan 2 hipotesis, tapi saya ingin menambahkan
sedikit saja. Nah, setelah kita melakukan penyelidikan KLB, maka hasil penyelidikan ini bisa digunakan dalam penetapan status KLB. Nah, suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan KLB tidak boleh sembarangan tentunya, tetapi harus memenuhi salah satu kriteria dari penetapan KLB, baik berdasarkan atas angka kesakitan maupun angka kematian. Nah, sebenarnya syarat-syarat dan ketentuan penetapan suatu masalah kesehatan di populasi sebagai KLB itu sudah ada diatur dalam Permenkes tahun 2010. Jadi bisa ditambahkan nanti di hipotesis terkait dengan perlu adanya standar penetapan KLB berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Itu dari saya, Putri. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas masukannya. Nah, karena kita sudah mendapatkan masukan dari Ibu dosen selaku fasilitator, maka ada 3 hipotesis yang kita tetapkan pada kasus ini. Yang pertama adalah kontak tracing berperan dalam kasus sebagai upaya untuk penetapan status KLB. Yang kedua, penyelidikan epidemiologi bisa dilakukan sebelum penetapan KLB dalam kasus ini. Dan yang ketiga, kasus dinyatakan KLB harus memenuhi salah satu kriteria penetapan KLB. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke step kelima. Baik teman-teman, karena setelah kita mendapatkan hipotesis, maka dari itu kita akan masuk ke step kelima. Yang pada step kelima ini, kita akan menentukan LO atau learning objective dari kasus ini. Mungkin dari kalian ada yang ingin menentukan learning objective yang pertama? Saya persilahkan. Saya ingin bertanya. Ya, silahkan Erikson. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan definisi KLB? Baik, terima Atau kasih. apa itu definisi KLB? Oke, baik, terima kasih Erikson. Untuk yang kedua, Saya kriteria penetapan KLB sepertinya bisa dimasukkan untuk learning objective. terima kasih Cici. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan? Izin menambahkan, Ketua. Jadi saya ingin menambahkan tujuan dan manfaat penetapan KLB bisa dimasukkan dalam learning objective. Terima kasih Rini. Mungkin yang lain? Ada tambahan lagi? Izin menambahkan, Ibu Ketua. Ya, silakan, Alex. Apa tahapan pelaksanaan penyelidikan epidemiologi dalam penetapan KLB tersebut? Terima kasih. Terima kasih jawabannya, Alex. Baik Ibu, karena kita sudah menentukan 4 LO dalam perkuliahan pada siang hari ini, apakah dari Ibu ada masukan lagi? Oke, terima kasih Putri Ayu. Kalau kita lihat dari kasus yang tadi dibacakan oleh sekretaris, maka pihak puskesmas kan harus berkoordinasi dengan beberapa pihak yang berwenang ya terkait dengan penetapan kasus ini KLB atau tidak. Nah, sehingga nanti masukan dari saya bisa tambahkan satu lagi learning objective. Ya, apa itu? Pihak berwenang yang memiliki hak dalam penetapan status KLB. Oke, demikian Putri Ayu. Ya, terima kasih Ibu atas masukannya. Bagaimana teman-teman? Ibu sudah menambahkan masukan lagi untuk LO yang kelima, yaitu pihak yang berwenang dalam penetapan status KLB. Apakah dari kalian setuju? Setuju, Ketua. Setuju. Baik. Jadi saya memberi kesimpulan untuk LO pada pertemuan hari ini. Kita sudah dapatkan 5 LO, yaitu yang pertama ada definisi KLB, yang kedua kriteria penetapan KLB, yang ketiga tujuan dan manfaat penetapan KLB, yang keempat
tahap pelaksanaan penyelidikan epidemiologi dalam penetapan KLB, dan yang terakhir masukan dari Ibu dosen yaitu pihak yang berwenang dalam penetapan status KLB. Nah, karena kita sudah selesai di step kelima, jadi kita akan lanjut ke step yang berikutnya, dan kita akan bertemu lagi 2 hari lagi, dan dalam 2 hari itu silahkan teman-teman semua membaca buku atau jurnal terkait tentang kasus yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini untuk menjawab ke-5 LO yang kita tetapkan. Dan nanti kita akan diskusikan lagi pada pertemuan ke-18 nanti di step ke-7. Baik, terima kasih atas partisipasinya kepada teman-teman semua. Saya kembalikan ke Ibu Sutini selaku fasilitator. Oke, terima kasih banyak, khususnya Putri Ayu ya yang sudah sangat baik ini mengkoordinir teman-temannya untuk melakukan proses diskusi pada kuliah tutorial tahap yang pertama. Jadi sesuai dengan apa yang sudah disimpulkan, kita menetapkan ada 5 learning objective. Dan Putri Ayu selaku ketua juga sudah mengarahkan kita atau adik-adik mahasiswa untuk masuk ke step yang ke-6, yaitu step untuk belajar secara mandiri nanti di rumah setelah selesai proses perkuliahan ini. Nah, nanti silakan mencari berapa buku sumber ya, yang terkait dengan epidemiologi, atau bisa juga mencari beberapa sumber lain seperti artikel yang terpublikasi dalam jurnal. Nah, untuk membantu nanti adik-adik semua menjawab semua LO yang sudah ditetapkan pada perkuliahan hari ini. Nah, kapan kita akan menjawab? Tentunya tidak sekarang, kita akan menjawabnya di pertemuan ke-18 sesuai dengan RPS di tahap perkuliahan tahap kedua dari perkuliahan tutorial ini, gitu, adik-adik. Nah, dari saya kira cukup adik-adik sampai di sini pertemuan kita hari ini. Dan sekali lagi selamat belajar, jaga kesehatan, jaga kondisi biar kita tetap bisa berproses ya meskipun dalam kondisi pandemi. Salam sehat juga untuk keluarga di rumah. Nah, selamat siang adik-adik, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Oke, saya izin. Saya izin menutup perkuliahan ini, nggih.